cukup banyak yang melakukannya. Jadi menurut pendapat kita dari Principal, ketika kita ingin upgrade, ketika kita ingin menaikkan skill, pilihlah jalan tersulit, karena di situ kalian akan belajar lebih cepat dan lebih banyak. Dari cara tersulit, kalian akan mendapatkan pengalaman Halo, selamat datang di Principal Room. Ketemu lagi ya teman-teman. Kali ini saya Daniel Rizky sebagai Direktur Principal bersama saya Reno Dian Garmawan sebagai Principal. Oke. Kita akan membahas satu hal yang menarik di apa yang terjadi di Refactory ya, untuk teman-teman IP selama belajar di sini. Kita menemukan hal-hal yang menarik ya, dan salah satunya ingin kita bahas juga terkait ini, yaitu terkait ChatGPT. Mungkin teman-teman juga udah cukup sering ya, teman-teman udah cukup sering melihat soal ChatGPT ini di internet mungkin, atau di manapun itu, yang mana cukup fenomenal di sini. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Mas Rino mau menjelaskan lebih dalam ChatGPT apa sih? Ya, ChatGPT ya, setahu sih ChatGPT itu adalah suatu produk berbasis GPT-4, yang mana GPT-4 itu sendiri itu diciptakan oleh OpenAI, di mana OpenAI itu adalah company di mana itu dibuat agar AI itu berjalan atau lebih tepatnya menguntungkan manusia untuk kedepannya. Ya. Nah, OpenAI sebenarnya ini sudah terbentuk lama. Produknya yang maksudku algoritma yang diciptakannya pun juga banyak, seperti GPT 2, 3, and GPT-4 yang sekarang itu produk dari GPT-4 adalah ChatGPT yang banyak digunakan sekarang ini, yang lagi booming pula. Nah, itu sih. Oke. Ya. Jadi artinya ChatGPT ini seperti kalau bisa kita bilang sebenarnya fungsinya seperti pencarian Google itu ya. Iya. Ya kan? Cuma dia lebih smart karena always learning. Sebenarnya punya Google juga mereka sudah indexingnya juga ada proses learning di belakangnya ya. Cuman ChatGPT ini dia punya keunggulan karena berapa neuron untuk learningnya itu? Setahu 120 miliar. 120 million untuk nge-learning ChatGPT supaya dia smart ya. Ketika kalian meminta sesuatu dan mengatakan sesuatu, dari belakang itu akan memproses perintah atau permintaan kalian, dan ChatGPT ini akan menyajikannya dengan secara tepat ya, dengan proses learning yang sudah di learning cukup panjang di OpenAI sendiri ya. Ini project yang sebenarnya cukup panjang juga, cukup lama ya. Ya. Dan itu hal menarik di Refactory ini, teman-teman IP kita, ketika kita mulai melihat ada pola gitu, teman-teman sekarang ini. Jadi ketika bicara belajar menjadi programmer ya, ketika menjadi programmer adalah hal yang penting itu pertama harus pahami soal tugas programmer. Kita nggak menjadi programmer itu tidak untuk hanya sekedar menyelesaikan dan menguasai suatu pemrograman, karena justru programmer ini adalah state kita, pekerjaan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu hal wajar ketika kita merasakan stuck dan sebagainya ya, karena yaitu sewajarnya seorang programmer, karena kita memang bekerja untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Nah, ini terkait hal-hal yang cukup menarik ini yang
booming ini ya, ChatGPT secara bebas, secara gratis, sebenarnya sisi positifnya bisa membantu kita ya untuk melakukan interaksi atau mempercepat dalam membantu kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Cuman ini menjadi masalah ketika seorang programmer yang ingin belajar, yang sedang belajar, terutama teman-teman intensive pairing yang di refactory, bahkan mungkin engineer, itu mereka mulai memanfaatkan bisa kita bilang terlalu eksploitatif dalam menggunakan ChatGPT. Ketika ada problem yang umumnya, yang sewajarnya ya, biasanya seorang programmer itu mengerjakan problem itu, mereka berpikir menggunakan kemampuan mereka untuk mempelajari dan memahami solusi apa yang bisa kita lakukan. Namun sejak datangnya ChatGPT ini mulai banyak, ya saya nggak bisa bilang seberapa banyak, mungkin lebih sedikit atau lebih banyak. Cuman terlihat bahwa teman-teman yang baru belajar ini mereka mengambil semacam shortcut ketika ada problem, masalah, mereka menyerahkan pikiran mereka kepada neuronnya dari OpenAI yang mana diproses oleh ChatGPT ini. Yang seharusnya ketika kita mendapatkan problem dalam suatu pekerjaan yang kita hadapi, itu kita hadapi sendiri, namun di OpenAI ini cukup menarik ya, kayak kita serahkan aja deh gimana cara ngefix isu misal penggunaan query di Postgre misal. Nah itu kita bisa saja tanya ke ChatGPT langsung dan kita langsung mendapatkan jawabannya. Bahkan menariknya lagi, pernah dicoba untuk mendeskripsikan, meminta ChatGPT untuk membuat sebuah aplikasi yang lumayan kompleks dan ChatGPT bisa melakukannya sendiri dengan cukup permintaan kata-kata yang cukup lengkap. ChatGPT mampu menggenerate sebuah aplikasi yang sesuai yang diminta. Itu menyeramkan, cuman itu tidak bisa mengganti diri kita manusia sebagai seorang pemikir. ChatGPT pada akhirnya mereka tetap belajar dari manusia, cara mereka bisa memberikan solusi. Yang mana ini gimana menurutmu, Reno? Banyak teman-teman yang belajar ini malah yang niat awalnya belajar, mereka malah jadi buru-buru menyerahkan semua masalah hanya kepada ChatGPT, berharap langsung mendapatkan jawaban dan menyelesaikannya. Artinya mereka nggak belajar apapun. Kurang, menurutku itu kurang baik. Maksudnya adalah ya bisa dibilang itu memperburuk citra dari ChatGPT itu sendiri kan. Bisa dibilang kan OpenAI diciptain buat agar AI itu berjalan di mana bisa menguntungin manusia. Cuma kalau cara penggunaannya seperti itu nanti ya sama saja merugikan manusia itu sendiri. Yeah. Dalam konteks ini akan adalah memperbudak manusia. Jadi menurutmu ChatGPT ini lebih condong kemana? Helping or degrading? Ya tergantung cara penggunaan. Ya, terutama untuk seorang programmer ya. Apakah wajar menggunakan atau maklum untuk menggunakan ChatGPT ini? Untuk riset mungkin nggak masalah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah? Kalau diri sendiri bisa, saranku mending dikerjain sendiri. Ya betul. Apalagi jika teman-teman coba ya, misal ada task HackerRank gitu, di mana sebenarnya tujuan exercise logic seperti di HackerRank itu kan untuk mengasah kemampuan logika kita ya. Cuman ketika kita menyerahkan soal-soal HackerRank kepada ChatGPT berharap langsung mendapatkan jawabannya, nanti pada pertanyaannya untuk apa? Karena pada dasarnya ChatGPT
HackerRank ini untuk membantu kalian mengasah kemampuan logika. Namun ketika kalian serahkan ke ChatGPT ini tidak memberikan manfaat sama sekali selain cuma menemukan jawabannya. Karena yang kita temukan bahwa pilihan untuk mencari jalan termudah ini cenderung masih cukup banyak yang melakukannya. Jadi menurut pendapat kita dari Principal, ketika kita ingin upgrade, ketika kita ingin menaikkan skill, pilihlah jalan tersulit, karena di situ kalian akan belajar lebih cepat dan lebih banyak. Dari cara tersulit, kalian akan mendapatkan pengalaman terbaik juga, dibanding dengan menyerahkan semua pikiran agar kita serahkan ke ChatGPT untuk berpikir sendiri dan tidak menggunakan dengan maksimal pikiran kita sendiri. Itu akan memberikan output yang berbeda, dan jika kita berbicara butterfly effect, ini akan memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada generasi nanti ketika semua orang sepakat untuk memilih jalan termudah. Oke, mungkin ada tambahan dari Reno? Ya, ChatGPT memang menurutku luar biasa dalam hal learning dan kepintarannya. Cuma langkah baiknya dipergunakan untuk hal-hal yang seperti research. Sistem expert mungkin membantu ChatGPT, mungkin bisa enhance sistem expert ke step yang lebih jauh, ataupun malah bisa membantu untuk mendiagnosis something yang lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem pembelajaran yang biasanya digunakan di dalam AI. Oke, ya betul. Dan satu hal menarik ya, Stack Overflow, platform yang mungkin sering kita kunjungi sebagai programmer. Bahkan sampai mereka menolak melakukan ban kepada semua jawaban yang didapatkan dari ChatGPT. Itu artinya Stack Overflow memberikan message bahwa mereka setuju untuk menolak ChatGPT ini. Ini akan membuat orang tidak berpikir keras untuk lebih kritis dan mencari solusi. Jadi mungkin ada konklusi yang bisa kamu simpulkan soal ChatGPT dan yang kita lihat di teman-teman ini yang ketika belajar mereka cari cara yang cepat. Menurutmu bagaimana, Reno? Saran sih, kalau kita mau ngambil dari ChatGPT, mungkin kita bisa lihat background dari ChatGPT sendiri ya. ChatGPT sendiri terdiri dari 120 miliar neuron, di mana artinya ChatGPT itu sendiri belajar banyak hal, banyak sekali hal untuk menciptakan dirinya pada state yang sekarang ini. Sama seperti manusia, jika mereka mau belajar yang sama, mereka tidak untuk mungkin mereka akan sangat pintar hari ini. Oke, thank you. Sebagai penutup, final verdict, is it helping or degrading humanity, ChatGPT? Based on how we use we are as a programmer, maybe it can help if we use it as modeling AI to make some enhancement in quality of our life. Oke, mungkin bisa aku simpulkan ChatGPT sebagai use it responsibly, I think. Gunakan dengan bertanggung jawab, jangan eksploitasi
hingga kalian malas untuk berpikir. Oke, sekian ya dari Principal Room, pembahasan yang menarik yang kita temukan sehari-hari di Refactory. Saya Daniel Rizky dan Reno Dianigan Mawan. ketemu lagi di sesi Principal Room berikutnya. Thank you. Thank you.